97 laka, jalan ketutup semua nih. Ini adalah dampak kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang KM 97. Truk bermuatan batu bara diduga tak kuat menanjak dan melaju mundur lalu menghantam kendaraan lain. Akhir 2024, kecelakaan lebih dahsyat terjadi di dekat sana. Tol Cipularang KM 92. Dalam video kita bisa melihat sebuah truk yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta hilang kendali sebelum akhirnya menabrak kendaraan lain di depannya. Truk yang mengangkut kardus diduga mengalami kelebihan kapasitas atau overdimension and overload alias odol. Kenapa truk-truk odol yang membahayakan nyawa ini sulit sekali diberantas dan masih berkeliaran di jalanan sampai hari ini? Truk odol adalah kondisi yang merujuk pada dimensi kendaraan yang enggak sesuai dengan standar produksi dan batas beban yang sudah ditetapkan dalam regulasi. Nah, hal ini pula yang diduga bikin pengereman sulit dilakukan di jalanan yang menikung dan licin karena tengah diguyur hujan. Akibatnya, kecelakaan tak terhindarkan. Setidaknya ada 21 mobil yang terdampak, 1 orang tewas dan puluhan terluka dalam kasus Cipularang KM 92. Anyway, ini bukanlah kecelakaan pertama yang melibatkan truk odol di jalanan. Merujuk data Korlantas Polri, pada 2017 terdapat 107 kecelakaan truk odol, 2018 82 kasus, 2019 naik menjadi 90 kasus. Angkanya turun jadi 20 kasus saat pandemi 2020 dan 50 kasus pada 2021. Ini berarti sudah terjadi 349 kasus dalam rentang 5 tahun dari 2017 sampai 2021. Regulasi batas maksimum muatan waktu dan kelas jalan yang boleh dilintasi truk sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19. Batas jumlah berat yang diizinkan mulai dari 8 hingga 10 ton. Tergantung kelas kendaraan yang dikelompokkan jadi 4. Namun di lapangan truk-truk obesitas ini bisa punya muatan mencapai lebih dari 50 ton. Dari sini petaka datang. Beban berlebih bikin performa truk menurun dan memicu terjadinya remblong. Ya karena memang masanya lebih besar ya kalau odol. Jadi katakan kalau tidak odol masanya sekitar 23 ton katakan misalnya. Tapi karena truk dan muatannya menjadi 35 ton, artinya energi kinetik yang dihasilkan truk itu akan lebih besar sehingga ketika terjadi impact maka energi yang besar itu harus ditanggung oleh benda-benda yang ditabraknya sehingga akan menyebabkan kerusakan yang lebih hebat atau lebih parah. Jadi massa kali kecepatan akan menimbulkan gaya kinetik ataupun kalau turunan gaya potensialnya akan menjadi lebih besar sehingga lebih sulit untuk dilakukan pengereman. Nggak cuma bikin celaka pengendara lain, truk odol juga bikin infrastruktur rusak dan mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 43,45 triliun. Angka itu didapat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dari besaran anggaran perbaikan jalan yang rusak akibat lalu lintas truk odol. Selain itu, kerugian akibat kemacetan lalu lintas diperkirakan mencapai 56 triliun rupiah per tahun. Itulah mengapa sejak 2017 Kementerian Perhubungan sudah berupaya melarang keberadaan truk odol. Program Zero Odol pun sejatinya berlaku awal 2021, sebelum akhirnya ditunda menjadi 1 Januari 2023. And yet, nampaknya cita-cita itu masih jauh panggang dari api. Hingga kini kecelakaan demi kecelakaan yang melibatkan truk odol terus terjadi. Kementerian Perhubungan mencatat, kontributor kecelakaan terbesar per 2022 adalah motor, sebesar 73%. Di posisi kedua ada odol, sebesar 12%, dan sisanya di luar odol. Pertanyaannya satu, mengapa hal ini terus terjadi? Odol adalah masalah kompleks. Bagi para pengusaha, praktik ini jadi akal-akalan untuk menekan biaya distribusi barang. Sementara buat sopir truk, mereka tak punya pilihan karena kebutuhan ekonomi alias pendapatan. Selain itu, jika odol ditiadakan sepenuhnya, ia bisa memicu peningkatan ongkos logistik. Ujungnya, inflasi juga bakal ikutan naik. Kementerian Perindustrian memprediksi bila Zero Odol diberlakukan pada Januari 2023, angka inflasi bisa naik 1,2 sampai 1,5%. Padahal kalau kata KNKT, pengemudi dan pemilik truk juga enggak suka dengan truk odol karena lebih berisiko. Kenapa dia mengodol? Pertama memang biaya perjalanan yang dia pikul, selain solarnya juga kadang-kadang sulit, juga masalah
pungli dan premanisme ya. Ya ini akan menjadi bagian kos yang dikeluarkan. Kemudian ketika dia ngambil barang di satu tempat, itu juga prosedurnya cukup ruwet. Jadi ada melalui satu agensi, terus begitu masuk di kawasan harus ada joki, juga parkirnya juga mahal, terus masuk kawasan hari Senin, selesai muatnya mungkin hari Rebo, nanti begitu sampai di tempat pembongkaran, masuk hari Jumat mungkin baru bisa dibongkar hari Sabtu. Utilisasi truk ini menjadi makin terbatas, sehingga kan pengusaha truk kapan baliknya uangnya kalau ngangkut tidak odol. Jadi mendingan mereka mengatakan odol, karena kalau tidak odol tidak nutup ongkosnya yang disampaikan. Mereka terus terang ke kami, Pak ini masalah perut Pak. Jadi kalau masalah perut, apapun kami lakukan demi anak dan istri katanya. Namun apakah kecelakaan semata-mata salah odol? KNKT menyebut kecelakaan yang melibatkan truk odol dipengaruhi banyak aspek, keadaan, manusia, prasarana jalan, dan cuaca. Belum tentu odol yang merupakan single factor dari kecelakaan ini. Kecelakaan itu selalu diawali dengan multi factor. Jadi kita tidak bisa membilang bahwa odol itu penyebab utama kecelakaan truk. Tapi kita sepakat bahwa dengan adanya odol, ketika terjadi kecelakaan, maka kecelakaan itu akan lebih serius atau lebih parah. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 1, pengemudi atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan soal tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, hingga kelas jalan. Selain itu, ada pengecekan dokumen angkutan barang, seperti pemeriksaan daya angkut yang wajib dilakukan. Nah, buat yang melanggar ada sanksi denda dan pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307, pengemudi angkutan umum barang yang membandel bisa dipidana kurungan penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Namun regulasi dan sanksi yang ada saat ini dinilai belum mampu mengatasi persoalan truk odol. KNKT pun menyebut mesti ada sinergi dari beberapa kementerian untuk mencapai solusi efektif. Jadi yang terlibat di sini adalah Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Kepolisian, dan masing-masing harus ada pemimpinnya atau dirijennya sebagai accountable-nya untuk membuat program modal supaya bisa dilaksanakan oleh masing-masing kementerian sesuai dengan bidangnya. Mungkin harus dari Bapak Presiden menunjuk menteri siapa yang ditugasi sebagai koordinator untuk menyelesaikan odol, karena tidak mungkin hal ini di satu kementerian aja